Tanpa terasa bulan sudah berganti ya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus tahu bahwa ini adalah awal bulan kembali di bulan Juni ini. Tanpa terasa mungkin di dalam Anda masa-masa pandemi ini, Anda sudah di rumah lebih dari 2 bulan. Nah saudara, lebih dari 2 bulan ada banyak pergumulan mungkin dalam rumah tangga. Ada mungkin yang terjadi, ya macam-macam saudara, peperangan di dalam. Saya berharap saudara sudah ada damai di sini ya, amin, puji Tuhan. Dan tidak ada terjadi apa-apa, yang ada adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu bagian firman Tuhan. Kita masih ada di dalam Minggu Pentakosta, karena minggu lalu kita merayakan Pentakosta. Nah saudara, kita masih ada dalam minggu ini. Saya percaya ketika Anda melihat di Alkitab, ketika Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, setelah itu terjadi kegerakan yang luar biasa dan dahsyat. Nah hari ini saya akan bicara satu topik mengenai check your connection. Check your connection. Periksa koneksi Anda. Check your connection. Saudara yang dikasihi, ini adalah era di mana kita sekarang banyak menggunakan online. Ya toh? Anda juga sedang menyaksikan lewat online. Saudara, dan ketika menyaksikan lewat online atau mengikuti ibadah ataupun acara-acara gereja melalui online, seringkali kita ngalamin kesulitan. Ada kesulitan, ya maksud saya gitu, di dalam menjelajah dunia maya ini. Masalahnya adalah masalah jaringan internet. Koneksi kita nggak baik, nggak stabil. Ya, ketika saya mengadakan IG Live pernah satu waktu saudara, di mana di tempat saya, di rumah saya, sinyalnya nggak baik, jaringan nggak baik, sehingga suara terputus-putus saudara. Dan seringkali disebut bahwa your connection is not stable, unstable, tidak stabil. Dan di kita punya komputer kadang-kadang muncul check your connection. Jadi disuruh ngecek kita punya koneksi di jaringan. Nah saudara yang dikasihi, ketika Anda mengadakan seminar, sekarang namanya Zoominar, ya kan? Yang keren itu Zoominar, luar biasa. Zoominar, Zoom meeting, webinar gitu ya saudara. Nggak tahu, berbinar-binar mungkin juga ada saudara ya. Facebook Live, IG Live, semua saudara. Dan kalau koneksinya tidak stabil jadi masalah. Ketika koneksi ini nggak benar jadi masalah. Oleh karena itu saudara, kegiatan kita tidak akan pernah bisa menjadi maksimal ketika koneksi internet bermasalah. Betul nggak saudara? Iya tak? Iya, suara bisa jadi nggak jelas, terputus-putus, gerakan sama suara jadi beda, nggak enak tuh lihatnya gitu. Kadang-kadang suara lebih cepat, gerakan diem aja gitu ya. Ada tuh yang begitu saudara, nggak enak. Esensi pembahasan jadi lewat, banyak orang menjadi kesel. Ada orang ikut IG Live karena putus-putus begitu, dia check out gitu loh. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dia ngikutin juga dia nggak bisa dengar dengan jelas. Dari sini saya bisa melihat saudara yang dikasih Tuhan, aplikasi dan platform digital kita di dalam masalah online boleh canggih, tapi kalau jaringannya nggak tepat, nggak baik, tetap aja nggak bisa maksimal. Dari sini kita bisa belajar satu hal saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat saudara, Anda akan lihat tampilan ini, saya mau kasih Anda lihat bahwa kecerdasan, keterampilan dan kehebatan manusia tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik apabila koneksi dengan sumber utamanya terganggu. Yes. Ada amin? Amin. Saudara, itu sebabnya kecerdasan saudara, keterampilan saudara, kehebatan saudara tidak bisa berfungsi dengan baik kalau koneksi kita dengan sumbernya terganggu. Yes. Nah itu sebabnya koneksi dengan sumber utamanya harus baik. Check your connection. Nah sumber utama hubungan kita adalah pribadi Roh Kudus. Karena ini adalah eranya Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, ada eranya sekarang adalah era Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di sana dikatakan bahwa dalam berbagai cara dulu Tuhan berbicara dengan nabi-nabi dan masa Ibrani Tuhan berbicara melalui Yesus Kristus. Sekarang melalui Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, di era Pentakosta, masih ada minggu Pentakosta ini, kita harus pastikan hubungan kita dengan sorga, hubungan kita dengan Holy Spirit itu adalah hubungannya baik. Amin. Tidak ada masalah. Bisa katakan amin saudara? Amin. Justru dengan adanya Pentakosta, sorga menjadi terbuka. Ya. Sehingga dengan demikian koneksi kita dengan sorga, jaringan ini tidak ada gangguan lagi. Berarti tergantung pada kita. Justru sekarang posisinya bukan sorga lagi, tapi kita yang akan menentukan apakah hubungan kita dengan sorga akan berjalan dengan baik atau tidak. Yes.
Saudara, karena ini semua sudah terbuka. Semakin mudah, semakin cepat, semakin kuat jaringannya. Why? Karena heaven is open now. Ya. Sorga terbuka sekarang. Oleh karena itu saudara, lewat pencurahan Roh Kudus di Pentakosta, maka yang terjadi adalah itu titik awal pergerakan gereja bergerak secara masif. Gereja tidak lagi bergerak satu persatu atau hanya nabi atau hanya rasul saja, tapi seluruh jemaat, seluruh orang Kristen bergerak secara masif karena adanya kuasa Pentakosta. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata demikian, saya bacakan ayat ini. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku, Yesus, lakukan. Bahkan dia bilang pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya Yesus memberikan petunjuk, karena aku pergi kepada Bapa, akan ada Bapa utus Roh Kudus yang membuat engkau bisa mampu mengerjakan lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Amen. Yang setuju katakan amin. Berarti bersama-sama kita di dalam kegerakan Pentakosta ini, kita akan melihat kekuatan yang dahsyat, kita bisa bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, saya berpikir, saya melihat bahwa Pentakosta adalah the next level of our connection with heaven. Amen. Adalah tingkat yang baru, level yang baru dalam hubungan kita yang lebih dahsyat ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, penting sekali apa yang terjadi when your connection is right. Apa yang terjadi ketika koneksi Anda dengan sorga, dengan Holy Spirit benar, apa yang bakal terjadi dalam hidupmu. Dan ini dibutuhkan sekali, sangat dibutuhkan di masa Pentakosta. Saya percaya tidak kebetulan di masa pandemi ini terjadi justru ketika adanya Jumat Agung, Paskah, bahkan sampai Pentakosta. Ya. Karena saya percaya ada maksud Tuhan supaya kita belajar perjalanan iman kita dari Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit dan kita dipersenjatai, diperlengkapi dari tempat yang tinggi oleh Roh Kudus. Amen. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar what is this, apa yang terjadi dengan pencurahan Roh Kudus di masa pandemi ini. Kenapa koneksinya ini penting buat kita. Di mana titiknya? Ayo kita belajar. Anda siap? Yes. Mari kita lihat. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita melihat saudara. Koneksi yang tepat dengan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus bukan kekuatan, tenaga gitu. No. He is a person. Dia adalah pribadi dari Tritunggal Allah. Amin. He is a person. Makanya Roh Kudus bisa didukakan. Bisa berduka, bisa punya perasaan duka. Because he is a person. Dia adalah pribadi. Nah mari kita melihat yang pertama apa yang terjadi. When your connection is right. Ketika koneksi Anda dengan Holy Spirit benar. Yang pertama yang terjadi adalah kita akan mempunyai pengertian ilahi. Divine understanding. Nah Tuhan akan memberikan Anda pengertian ilahi bukan dari sudut pandang saudara, tapi sudut pandang sorga. Why? Karena sorga sekarang menginvasi bumi. Sorga yang datang berinisiatif menginvasi bumi melalui Pentakosta. Sehingga kita sedang dibawa untuk punya pengertian ilahi dari dia. Melalui pandemi ini kita tidak mengerti apa yang terjadi. But ketika koneksi kita dengan Holy Spirit benar, Allah akan berikan pengertian what's going on, apa yang terjadi. Yes. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu, saudara mesti mengerti satu hal. Begini saudara, Anda masih ingat menara di Babel? Menara Babel yang dibangun oleh Nimrod, masih ingat itu ya? Itu ada di dalam Kejadian pasal 11. Saya akan bacakan dulu saudara, Kejadian pasal 11. Karena ini ada koneksinya dengan Nimrod. Kejadian pasal 11 ayat 7 dikatakan demikian. Baiklah kita Allah Tritunggal, we turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Wow. Bapak Ibu Saudara, Anda harus mengerti betul di sini. Bahwa yang namanya di Menara Babel, mereka bukan satu bahasa loh. Memang terjemahannya begitu saudara. Tapi saudara kalau Anda melihat sebelum pasal 11, ada keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Anda baca di sebelum kisah 11 kan kisah 10 ya. Kalau Anda baca di kisah 10, Sem dengan kelompoknya, dengan keturunannya punya bahasanya sendiri. Yafet dengan keturunannya punya bahasanya sendiri. Ham dengan keturunannya punya bahasa sendiri.
mereka punya bahasa masing-masing. Tapi ajaibnya di Menara Babel, ketika mereka bicara dengan bahasanya masing-masing, mereka bisa mengerti. Yang dicabut oleh Tuhan di Menara Babel adalah pengertian. Sehingga waktu pengertiannya diangkat, mereka ngomong bahasanya sendiri-sendiri dan sudah gak ada lagi pengertian. Anda ngerti maksud saya? Nah saudara, karena Babel dibangun atas kesombongan pribadi, kesombongan seorang Nimrod, makanya waktu dia bangun saudara, Allah kacau balaukan pengertiannya. Sehingga ketika mereka bicara, mereka sudah mulai gak ngerti. Tadinya mereka bisa ngerti dalam bahasa mereka masing-masing. Tetapi ketika Pentakosta terjadi, Allah pulihkan pengertiannya. Dalam bahasanya masing-masing, tapi bisa mengerti dengan bahasa kita. Makanya ketika Pentakosta dicurahkan, mereka berbahasa roh, orang yang di bawah, orang-orang dari Yahudi, orang Arab, orang Persia, mereka ada di sana, mereka dengar, how come, bagaimana mungkin mereka ngomong bahasa kita? Anda ngerti maksud saya? Bahkan mereka tahu apa yang mereka ucapkan di ruang atas itu. Mereka menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah. How do they know? Bagaimana mereka bisa tahu? Karena mereka now have the understanding, punya pengertian in the spirit. Pengertian ilahi. Saudara nangkep maksud saya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya di era Pentakosta ini, di minggu Pentakosta ini, God will return back. Tuhan akan kembalikan pemulihan yang pengertian yang selama ini sudah hilang. Karena kita mulai mengerti dengan cara dunia, Tuhan mau kembalikan dengan pengertian yang datang dari Dia. Katakan amin. Karena itu hari ini kalau Anda yang terhubung baik kembali dengan Holy Spirit, Anda akan diberi pengertian yang gak pernah Anda lihat. Teknologi sekarang hebat saudara. Ada yang namanya aplikasi untuk translation. Anda ngomong Jepang, cukup saya disuruh ngomong, keluar bahasa Inggris. Betul apa enggak? Atau dia ngomong bahasa Jepang, saya keluar bahasa Indonesia. Betul enggak? Dia ngomong Jepang, saya ngerti. Halo? Dia ngomong Jerman, saya ngerti. Betul? There is a translation. Saudara, itu mudah untuk bisa nangkap sekarang. Mereka lagi bicara apa di atas loteng Yerusalem, di kamar atas, di loteng di atas sana, di bawah bisa ngerti. It is like ada translation. Yang ada adalah pengertian, saudara. Halo. Itu sebabnya mengapa Raja Salomo pernah berkata, dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 dia bilang, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah wisdom, hikmat. Untuk berhasil dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pengertian. Katakan amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap masa, apakah itu masa krisis, apakah itu masa normal, atau sekarang istilahnya lagi rame new normal. Mau krisis, mau normal, mau new normal. Anda, saya butuh pengertian Tuhan yang melampaui akal budi manusia. Yes. Karena manusia punya keterbatasan. Karena Alkitab berkata, Rasul Paulus menulis dengan inspirasi roh kepada jemaat di Korintus. Bahwa manusia rohani dapat mengerti segala sesuatu tapi dia sendiri sulit untuk bisa diketahui. Orang gak bisa ngerti. Tapi orang yang rohani bisa mengerti. Kenapa? Dia punya understanding dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa kalau Anda jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, ketika Anda mendapat pengertian dari Tuhan, Anda ada di level yang lebih tinggi dalam pengertian untuk kehidupan ini. Ada amin? Bukan karena usia yang lebih tua yang membuat kita ngerti. Enggak. Makanya Ayub 32 ayat 7 dan ayat 8 berkata begini. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara. Dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Jadi Ayub berpikir bahwa yang lebih tua lah yang punya pengertian, kasih mereka waktu untuk bicara. Ternyata dia katakan di dalam ayat yang ke-8, tapi roh yang di dalam manusia, di dalam diri saudara dan di dalam diri saya, dan nafas yang maha kuasa, that the Spirit of God, itulah yang memberi kepadanya pengertian.
Halo? Yang membuat saudara dan saya bisa punya pengertian not because of age, bukan karena usia, tetapi karena the Spirit of God. Oleh karena itu hari ini saya mau mengajak saudara, izinkan Roh Kudus memberikan pengertian kepada saudara tentang kehidupan ini. Karenanya Roh Kudus memampukan saudara untuk mengarahkan pikiran saudara. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, dia memampukan saudara untuk mengarahkan pikiran saudara untuk perkara yang di atas. Tahukah saudara, kalau Anda mau mendengar radio FM, maka alat radio saudara harus di fine tune ke FM. Anda nggak bisa di fine tune ke AM karena frekuensinya beda. Halo, mengerti? Jadi kalau Anda mau mendengar AM, ya Anda harus ke AM karena frekuensinya sama. Hal yang sama saudara, Anda juga begitu di Anda punya smartphone. Kalau Anda mau pakai yang iPhone, ya Anda harus ikutin dia punya Apple. Kalau dia punya operating systemnya. Kalau Anda mau pakai Android, ya punya Android karena nggak bisa. Frekuensinya beda, betul apa enggak? Nah saya mau ajak saudara hal yang ini. Ketika Roh Kudus tercurah dan Anda connect dengan surga, maka Anda punya frekuensi yang sama. Katakan frekuensi yang sama. Nah ketika Anda punya frekuensi yang sama, disitulah Anda punya kemampuan untuk mengarahkan pikiranmu ke atas. Kalau enggak ada itu kemampuan. Dan Anda bisa dapat channel untuk mendengar apa yang dikeluarkan dari stasiun radio di surga ini. Halo? Nah itulah yang membuat saudara bisa punya perspektif dari surga. Karena ketika engkau mengarahkan pikiranmu ke atas dengan bantuan Holy Spirit, engkau bisa melihat dan mengerti perspektif surga seperti apa, sudut pandang surga seperti apa terhadap hidup ini. Makanya gak heran ada ayat yang bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati manusia, itu disediakan oleh Tuhan. That's another dimension. Ada dimension yang berbeda dari natural kita. Makanya di dalam Pengkhotbah 3 juga berkata bahwa Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Artinya apa? Ketika Anda connect dengan surga, Anda bukan cuma punya perspektif surga untuk melihat dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang surga, tapi Anda juga punya dimensi kekekalan. Jadi Anda tidak melihat hidup ini hanya sebatas hidup, mati dan hidup sekarang di dunia. No, Anda melihat kekekalan. Pengertian inilah yang menolong saudara dan saya untuk bisa menjalani hidup di tengah COVID dengan penuh kemenangan dan kesukacita. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bukan cuma menolong saudara, tapi dia tinggal di dalam saudara. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Allah akan memberikan, Bapa akan memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Sekali lagi, berapa lama? Selama-lamanya. You never know the end. Anda gak pernah tahu ujung pangkalnya. Wow, ketika Anda connect dengan surga, maka Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Dahsyat itu. Bukan cuma sekarang, selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan dia tidak mengenal dia. Tapi kamu, saudara dan saya, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan perhatikan, akan diam dalam kamu. Akan diam dalam kamu. Waktu Yesus mengatakan demikian, Roh Kudus belum dicurahkan. Dia lagi bicara bahwa Roh Kudus akan datang dan akan diam dalam kamu. Jadi sekarang sumber pengertian bukan cuma ada di sorga. Halo? Sekarang pengertian bukan hanya stay in heaven, tetapi sekarang dia tinggal di dalam diri saudara. Berarti sumber pengertian sekarang ada dalam diri saudara.
Sekarang tinggal bagaimana Anda menggali pengertian yang dari dalam ini untuk melihat kehidupan dari dalam hatimu. Anda sekarang melihat bukan dari mata jasmanimu, sekarang Anda melihat dari mata hatimu. Gehazi adalah asisten dari Elisa. Ketika Elisa dikepung oleh musuh di Dotan, Gehazi melihat musuh dengan mata jasmaninya. Dia bilang, celaka Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Lalu Elisa berkata, Tuhan buka mata bujang. Apakah bujangnya buta? No, bujangnya tidak buta. Kalau dia buta, mana bisa dia lihat. Tapi dia tidak bisa melihat dari mata sininya. Dia hanya melihat dari sini. Banyak orang Kristen hari ini karena tidak punya koneksi yang betul dengan Holy Spirit, melihat dari sini, bukan dari sini. Anda tidak bisa hanya melihat dari sini, tapi Anda harus bisa melihat dari sini. Yes. Nah, ketika Anda melihat dari sini, baru Anda bisa melihat yang menyertai kita, kata Elisa, lebih banyak daripada musuh-musuh kita. Ya. Makanya saudara, kalau Anda punya pengertian yang benar, di tengah COVID kalau ada pendeta yang mati, Anda nggak usah nanya. Karena Anda bisa punya pengertian, kenapa itu bisa terjadi. Ya. Oh, haleluya. Amin. Makanya jangan heran kalau ada di dalam, Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku akan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang merasa dirinya berhikmat. Yang lemah untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya kuat. Betul nggak? Ya. Why is it? Karena Allah membutuhkan bukan kehebatan saudara, bukan kehebatan saya, tetapi kesediaan saudara terbuka untuk terhubung dengan sorga, dan sorga akan memberikan pengertian itu kepada saudara. Yes. Amin. Kenapa pengertian ilahi ini begitu penting dalam hidup saudara dan hidup saya? Khususnya di era-era seperti sekarang. Kita akan melihat, yang pertama saya akan memberikan Anda alasan untuk pengertian ini. Jadi yang pertama adalah pengertian ilahi. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan Anda kepada poin yang lainnya nanti. Tapi paling tidak saya akan jelaskan dalam pengertian ini. Penting sekali Anda punya pengertian. Ketika pengertian ilahi ada pada saudara, penting di masa pandemi terutama. Kenapa? Karena Anda akan mampu memahami, kita akan mampu memahami pikiran dan rencana Tuhan buat pribadi, mampu memahami pikiran dan rencana Tuhan bagi pribadi, keluarga, gereja, bisnis, pekerjaan, kehidupan. Sehingga Anda punya visi. Ini ada kaitannya dengan visi. Anda mampu bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Anda bisa memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam hidupmu. Ngapain Tuhan mau berbuat apa dengan saudara? Sehingga Tuhan selalu membawa saudara ke depan, bukan ke belakang. Saya kasih tahu saudara ya, Tuhan selalu orientasinya ke depan. Yes. Dia selalu bawa saudara ke depan, hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi Anda pengertian supaya saudara yang dikasih Tuhan tahu apa yang Anda harus lakukan. Rencana Tuhan apa? Anda bisa mempunyai kemampuan ekstra. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak saudara belajar. Ketika sebelum masa COVID, gereja kita adalah gereja yang tidak besar. Tapi waktu itu beberapa tahun yang lalu saya berkata bahwa kita perlu punya streaming, live streaming. Saudara, gereja belum besar, tapi saya bilang ayo kita punya live streaming. Karena saya merasa bahwa ini penting. Saya nggak tahu kenapa, but I think it is important. Nah itu sekarang saya mengerti, itulah pengertian ilahi yang Tuhan berikan. Pada waktu itu mungkin ketika ada streaming dengan investment segala macam yang ada cukup mahal. Dan orang tidak melihat bahwa apa pentingnya. Halo? Sampai ketika pandemi ini terjadi baru kita tahu ternyata orang yang tidak siap kelabakan ini. Tapi kita punya platform juga lumayan, saya nggak bilang bagus banget, tapi paling tidak cukup untuk bisa memberkati saudara yang menyaksikan. Termasuk di New Zealand kalau ada yang Anda menyaksikan di New Zealand. Termasuk di Amerika yang menyaksikan. Kenapa yang dikasih Tuhan? Karena ini bisa terjadi karena kita diberi pengertian. We know ahead of time. Kita bisa diberi pengertian ke depan sebelum itu terjadi. Katakan amin. Yang kedua, pengertian ilahi menjadi penting buat saudara. Yang kedua adalah mampu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang merupakan visi dari Tuhan itu.
Kalau yang pertama Anda tahu apa yang menjadi pikiran dan rencana Tuhan, yang menjadi visi Tuhan ke depan, mau apa? Sekarang yang kedua dengan pengertian ini, Tuhan memberikan Anda kemampuan untuk menyelesaikannya. Kemampuan untuk mengerjakannya. Completion of the vision. Saudara, dalam Keluaran 31, saudara mesti baca ayat ini. Saya mau ajak saudara baca sampai ayat 3 aja deh. Keluaran 31 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa firman-Nya? Lihat telah kutunjuk, ini bicara soal orang yang menyelesaikan visi yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu apa? Membangun kemah suci. Musa, lihat, aku telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan perhatikan baik-baik, telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara, ketika Holy Spirit is in you, Anda bukan cuma tahu ke depannya apa, tapi Anda bisa mengerjakannya sampai itu selesai. Di masa pandemi ini, di masa hidup seperti sekarang ini, saudara dan saya butuh kuasa Pentakosta ini. Butuh Holy Spirit untuk membuka pikiran saudara, membuat saudara bisa mengerti. Ada satu ayat yang saya mau ajak saudara baca, Efesus pasalnya yang pertama ayat ke-18. Ayat ini bilang begini, supaya ia menjadikan mata hatiku terang. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Tuhan mau mata hatimu terbuka, then you get the understanding. The eye of the understanding. Makanya dulu ada satu lagu ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Buka mata hatiku. Karena itu saudara, selama mata hati kita belum terbuka, we cannot see. Dan untuk bisa mengerti hal-hal yang datang dari sorga, Anda butuh koneksi ini. Check your connection. Amin. Yes. Coba bilang sebelah saudara, check your connection. Di tengah-tengah kebisingan yang ada, kebisingan berita tentang COVID, new normal lah, ya kan? Nggak tahu normal baru, abnormal, tidak normal, saya nggak ngerti saudara. Di tengah kebisingan sana sini, berita yang simpang siur, belum lagi dengan berita dunia. Di tengah kebisingan, when you are connected dengan Holy Spirit, Anda akan mendengar suara Tuhan. Yes. Di tengah noise kebisingan, Anda akan mampu to listen, to have the voice. Amen. Hari ini, sudahkah Anda punya pengertian itu? Hidup ini yang dibutuhkan tuh pengertian kok. Ya. Kalau Anda punya mengerti how to approach life, bagaimana Anda menjalani hidup. Makanya orang sering dianggap kalau dia lebih tua, dia akan lebih mengerti karena punya pengalaman hidup. Enggak salah sih memang. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa bukan soal tua dan mudanya, tapi the Spirit of God, the Spirit of man inside. Yes. Roh kita dan nafas dari Yang Maha Kudus. Ya. Membuat Anda menjadi ngerti. Anda boleh masih muda, Anda boleh umur 19, 20, tapi Anda bisa mengerti seperti orang dewasa. Amen. Halo? Amen. Ketika pertama kali saya bertobat di usia saya sekitar 19, 20. Saudara tahukah saudara, saya melayani, saya khotbah, saya melayani orang tua dari sahabat saya. Yang umurnya sama dengan saya. Orang tua yang sekitar umurnya 40-an. Dan mereka berkata, dari mana kalian bisa mendapatkan hikmat, wisdom, pengertian seperti ini tentang kehidupan? Kalian masih muda. Nah saya tahu itu semua datangnya dari Holy Spirit. Ya. Halo?
Amin. Ada amin. Yes. Anda akan menjadi orang yang bijak, Anda akan menjadi orang yang berhikmat, Anda akan menjadi pengertian di tengah-tengah COVID. Anda bisa bukan cuma survive, tapi Anda keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Anda akan alami breakthrough, Anda akan alami blessing. Yes. Yang kedua, apa yang terjadi kalau you punya connection right dengan Holy Spirit? Anda akan menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wow. Saudara, kata kuasa ini dahsyat. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita baca dulu satu ayat lagi, Kisah 3 ayat 6. Kisah 3 ayat 6 berkata begini, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Perhatikan, ini bicara tentang orang yang lumpuh di depan bait suci, minta sedekah. Dia bilang emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, apa yang kupunyai, Holy Spirit, I have it now. Aku punya ini, kuberikan kepadamu. Aku tidak bisa kasih kamu yang natural, aku tidak bisa kasih kamu uang, tapi aku bisa kasih apa yang sorga berikan kepadaku. Apa yang Holy Spirit ada dalam hidupku. Apa yang aku punya? Roh Kudus. Maka itu aku berikan kepadaku. Dalam nama Yesus dia bilang, orang Nazaret berjalanlah. Dan dia mengalami kesembuhan. Itu lebih berharga daripada emas dan perak. Amin. Yang dibutuhkan orang ini bukan cuma emas perak untuk melanjutkan makan minum tiap hari. Tapi dia butuh bangkit normal, hidup kembali dengan new normal. Yes. Bukan new normal, normal. Yang normal itu yang begitu, saudara. Ada amin? Haleluya. Makanya Roh Kudus kalau tinggal di dalam diri saudara, engkau akan punya kuasa. Coba bilang kuasa. Kata kuasa ini adalah dunamis. Nah, dari sini kita bisa melihat. Lihat ya, ada statement-statement ini di dalam dalam penayangan ini. Coba lihat. Kita perhatikan saudara. Kalau Roh Kudus beroperasi dalam diri saudara, maka dia akan beroperasi seperti dinamo. Kata dinamis itu juga seperti dinamo yang menjadi sumber arus listrik. Jadi dari dalam dirimu akan bisa menghidupi atau menerangi tempat-tempat lain, arus listrik keluar dari hidup saudara. So you become a blessing because you have the power untuk menghidupkan rumah-rumah yang gelap, yang mati listriknya. Then you give that power. Orang yang sudah tidak ada pengharapan, orang sudah gelap mata, waktu Anda mempunyai koneksi dengan sorga di Pentakosta ini, then you will open the eyes, buka mata dia, sehingga mereka akan melihat ada pengharapan dalam hidup mereka. Emas dan perak tidak ada padaku, but in the name of Jesus of Nazareth, bangkit. Woo, haleluya. Amin, amin. Itu yang terjadi. Kalau Holy Spirit inside you bukan cuma dinamo, Alkitab ini bilang kata dinamis bisa berarti dinamo, tapi bisa juga dinamit. It's like a dynamite. Saudara, ia akan beroperasi. Yang kedua, saya katakan saudara, seperti dinamit yang punya kekuatan ledak yang dahsyat, yang mampu membuat terobosan. Amin. Saya percaya di dalam diri saudara Anda bukan cuma mengalirkan listrik, mengalirkan sesuatu kekuatan buat orang lain yang sudah lemah, yang sudah mati listriknya. You put it there dan mereka open lagi, nyala lagi. Tapi Anda juga punya dinamit untuk meledakkan sesuatu yang menghambat orang-orang dalam kehidupannya. Penghalang-penghalang mereka, you boom, terjadi breakthrough. Amin. Saya sangat percaya saudara, itu sebabnya mengapa bayangan Petrus cukup untuk bisa menyembuhkan orang. Ya. Ketika dia ada di dalam diri saudara, dia bisa mengerjakan mujizat atau hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Perkara supranatural terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yes. Siapa yang percaya di masa-masa ini Anda akan mengalami itu? Amin. Yang setuju katakan amin. Woo, haleluya. Jangan heran ketika engkau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, engkau bukan cuma punya power, punya dinamo, punya dinamit, tapi Anda punya kemampuan berdoa dengan inspirasi dari Roh Kudus. Yes. Saudara tahu nggak saudara, Anda kadang-kadang nggak tahu bagaimana caranya berdoa karena sudah habis akal. Tapi Holy Spirit
bisa menginspirasi doamu dan mengurapi doamu dan lewat doamu terjadi sesuatu mujizat yang Anda nggak pernah bayangkan. Ya. Ya. Suatu kali, beberapa bulan, kayaknya sebelum COVID, tapi masih di tahun ini. Saya lagi baca Alkitab, lagi belajar di ruang belajar saya, di ruang biasa saya belajar. Tiba-tiba hujan besar. Dan bocor. Air itu mengalir, saudara, dari balik lemari. Yang sekarang itu menjadi kamar tidur anak saya. Tapi ya itu ada meja saya pakai untuk saya belajar biasanya. Dulunya kamar tidur saya. Tahu-tahu itu ada genangan air keluar dari balik itu. Waduh. Saya pel, udah selesai ya udah. Terus udah malam, saya berdoa, saya berharap nggak ada hujan. Memang nggak ada hujan, saudara. Gak lama berapa hari kemudian, karena pengalaman itu, saya jadi takut atau khawatir kalau hujan besar di rumah saya. Jadi gini, saya sementara lagi belajar lagi di malam itu, tiba-tiba saudara. Wah, ini bukannya tiba-tiba Roh Kudus tercurah gitu ya, seperti di loteng Yerusalem di ruang atas. Bukan, emang kebetulan saya belajar di ruang atas, saudara. Haleluya. Tiba-tiba terdengar jeger, boom, itu saudara ya. Halilintar luar biasa. Terus tiba-tiba hujan besar, luar biasa besar. Besar. Saya waktu dengar itu aja, udah rada shock. Sementara saya lagi baca Alkitab, saya langsung teringat peristiwa yang kemarin ini. Saudara mau tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa begini, Tuhan, kiranya kalau hujan ini terjadi, jangan sampai bocor. Biar rumah saya ini tidak bocor. Saya berdoanya begitu. Saya hanya berdoa supaya tidak bocor itu. Itu pikiran saya. Tapi waktu saya ngomong begitu, waktu saya berdoa di dalam hati saya, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Ingat, Roh Kudus diam di dalam dirimu dan di dalam diriku. Ya. Amin. Amin. Dia kayaknya nggak sesuai dengan doa saya. Dia ngomong. Dia bilang begini, kalau kamu doa yang benar, jangan begitu caranya. Loh, kenapa salah saya berdoa supaya tidak bocor kok? Tuhan bilang begini, kalau berdoa yang benar tuh begini. Minta berhenti hujannya. Bukan supaya nggak bocor. Ya. Itu yang benar, betul nggak saudara? Ya. Saya waktu dengar itu bilang, iya benar juga. Dan what to do dalam hati saya. Jadi Tuhan bilang, iya berdoa. Nah saudara, saya nggak pernah saudara berdoa untuk hujan berhenti. Nggak pernah. Tapi baru kali itu. Saya diam sebentar. Saya tinggalkan bukunya. Saya berdoa. Sambil duduk. Saya berdoa lalu tangan saya angkat begini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Sementara hujan lagi keras nih. Di dalam nama Yesus. Hujan. Gemuruh. Halilintar. Berhenti. In the name of Jesus. Amen. Saya cuma begitu doang. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Zup, berhenti. Dan tidak ada hujan lagi setelah itu. Saya hanya mau ingatkan sama saudara. Roh Kudus bisa menginspirasi saudara untuk berdoa sesuatu yang Anda nggak pernah expect. Saya nggak pernah expect itu saudara. Di masa-masa seperti ini, you need Holy Spirit. Ya. Anda butuh Roh Kudus. Bisa katakan amin? Amin. Saya juga punya pengalaman lagi. Ini pengalaman sudah cukup lama. Ketika lagi satu pelayanan di suatu tempat, di sebuah gereja. Sebelum saya mulai pelayanan, tiba-tiba. Sekali lagi tiba-tiba. Tangan saya kesemutan kiri kanan. Saudara mau tahu apa yang pertama muncul di pikiran saya ketika saya tahu tangan saya kiri kanan kesemutan? Karena badan saya besar. Waktu itu lebih besar dari sekarang. Sekarang juga masih besar sih, tapi dulu lebih besar. Yang saya takut, waduh, ini ada gejala-gejala bahaya. Stroke kah, jantung kah, ini kok kesemutan. Bingung saya. Saya masukin ke kantong, saya gini tetap kesemutan.
Saya berkata, Tuhan, sementara saya mau khotbah, Engkau tolong aku. Saudara mau tahu Tuhan bilang apa di hati saya ketika itu? Tuhan bilang, di gereja ini ada banyak orang yang tangannya sakit kesemutan kayak kamu. Doakan mereka. Oh ya, ini belum khotbah. Tuhan bilang, doakan mereka. Saudara, saya belajar taat aja. Enggak ada salahnya mendoakan orang, toh? Betul? Jadi waktu itu saya berdoa, siapa yang tangannya sakit dengan ciri-ciri seperti ini, maju ke depan. Saudara mau tahu, itu yang maju banyak. Saya doakan satu-satu. Jadi saya nggak minta tolong orang yang lain doakan. Saya doakan satu-satu. Dengan tangan saya yang kesemutan ini. Ada yang jatuh, terjatuh, ada yang enggak. Pokoknya saya doa. Selesai doa amin. Hilang rasa kesemutan saya. Selesai ibadah. Beberapa orang yang maju ke depan menghampiri saya. Dia bilang, terima kasih Bapak sudah doakan saya. Kesemutan di tangan saya hilang, sembuh. Jangan anggap enteng saudara, peran Holy Spirit bukan Anda yang menyembuhkan, tetapi dia bisa bicara dari hatimu untuk Anda lakukan sesuatu, terjadi mujizat. Karena di dalam dirimu ada kuasa. Yes. Amin. Hari ini saya percaya the power of the Pentecost. Kuasa dari Pentakosta. Bukan hanya membuka pengertianmu. The divine understanding. Membuat Anda ngerti bagaimana menyikapi hidup ini. Menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan menggenapinya. Tapi you have also power. Dinamis. Ya. Yes. Mematahkan setiap kekuatan musuh. Amin. Bisa katakan amin? Yes. Dua hal ini aja. Satu, pengertian ilahi. Dua, the power of God. Engkau punya kuasa, dinamis. Saya sangat yakin kalau Anda punya dua hal ini dalam hidup saudara. Pandemi kek, mau apa kek. Mau goncang kayak apa kek. Anda punya pengertian yang lain. Amin. Katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Teriakan amin. Haleluya. Woo. Itu sebabnya Bapak Ibu, check your connection. Seberapa banyak Anda sudah meninggalkan sumber kehidupan itu? Seberapa banyak kita masih terhubung dengan surga? Seberapa banyak kita yang masih terhubung dengan Holy Spirit? Seberapa banyak kita masih mengaktifasi roh yang ada di dalam diri kita? Kita terus berbahasa roh. Membangun di dalam ini. Sadar sumbernya ada di dalam. Bukan lagi di mana-mana. Enggak usah cari di mana-mana. Ada di dalam. Karena dia, Kristus yang ada dalam dirimu. Lebih besar daripada yang dalam dunia ini. Holy Spirit yang dalam dirimu. Itu cukup untuk menjawab semua tantangan hidup saudara. Mari, arahkan hatimu. Saya undang Anda bangkit berdiri. Ketika engkau ada di rumahmu, dimanapun Anda sedang menyaksikan khotbah ini. Saya undang Anda bangkit berdiri. Saya mau Anda percaya. Saya mau Anda meyakini. Di masa-masa seperti sekarang ini adalah masa di mana Anda harus check your connection. Dengan Holy Spirit. Kenalkah Anda dengan pribadi satu ini, Roh Kudus? Adakah engkau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus? Adakah Anda melihat the power of the Holy Ghost? The Holy Spirit. The dunamis. Ada dalam hidupmu. Apakah engkau menjadi sumber untuk menghidupi orang lain? Sumber terobosan bagi orang lain? Atau justru engkau terpuruk sama seperti orang lain? Anda harus tahu, heaven is open. Surga terbuka. Sehingga koneksimu dengan surga tidak lagi ada hambatan. Dan Holy Spirit di dalam dirimu membuat engkau bisa punya frekuensi yang sama. Haleluya. Sementara musik terus mengalun. Oh, mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, kudus. Oh, kudus, kudus.
Sheralayamu rayamu. Sementara kau berdiri mengangkat tanganmu, saya minta Anda jangan hanya duduk di rumahmu. You have to flow in the Holy Ghost. Sekalipun Anda tidak ada di ruangan yang sama dengan saya, tapi Holy Spirit ada di ruangan saudara. Dia sedang menjamahmu, dia sedang menguatkan saudara. Barangkali ada di antara saudara yang hari ini badanmu bergetar ketika engkau mengangkat tanganmu. Karena saya percaya Holy Spirit now touching you. Let the power of the Pentecost touch your body. Menjamah tubuhmu, menyembuhkan engkau. Menjamah pikiranmu, membuat engkau menjadi kuat. Lo baralamaya shera la barala 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 barala. Angkat kedua belah tanganmu. Let the flow of the Holy Ghost, aliran dari Roh Kudus tercurah di tempat engkau menyaksikan ibadah ini. Sementara engkau mendengar saya berbicara, let the Holy Spirit through this finger, melalui jari ini mengalir dalam hidupmu, that touch your life, menjamah hidupmu, mengubah hidupmu hari ini. Hari ini aku berdoa yang sakit disembuhkan. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang takut dihiburkan. Pada hari ini engkau dilepaskan dari segala cengkraman kekhawatiranmu. Engkau harus tahu bahwa Allah yang sama 2000 tahun yang lalu tercurah di Pentakosta, di loteng Yerusalem, di ruang atas. Roh yang sama now tercurah di ruangan saudara. Let the Holy Spirit touch your heart, touch your body, touch your mind. In the name of Jesus, be healed, sembuh. Glory to God. In Jesus' name, segala yang diambil oleh musuh, Allah akan return it back to you. Kembali kepadamu, pemulihan terjadi, understanding dapat, berkat dapat, kuasa Allah Tuhan berikan kepadamu. In the name of Jesus. Seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. In the name of Jesus of Nazareth, di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Hari ini bangkitlah, hidup kembali. Let your fire, apimu menyala kembali. Glory to God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Let the Pentecost one more time, sekali lagi, rushing, masuk dalam pribadi-pribadi, masuk dalam family, masuk dalam rumah tangga. In the name of Jesus, like the mighty wind, rushing, masuk dalam kehidupan kami. Glory to God. Shamborotoko baba baba baba. Ronda rero rala baba baba baba. Oh, haleluya. Tangan yang lemah dikuatkan, kaki yang bergemetar dikuatkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan, bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Allah akan nyatakan kembali kuasanya. Allah akan menyatakan kembali dirinya di tengah pandemi ini. Tidak ada kata frustrasi, tidak ada kata putus asa. Yang ada adalah kemenangan. In Jesus' name. Glory to God. Haleluya. Berkati umatmu. Berkati umatmu. Sebab engkau sendiri berkata, Roh Kudus menyertai selama-lamanya. Dan akan tinggal di dalam, dan sudah tinggal di dalam diri kami. Mari Tuhan, bawa umatmu mengalami the power of Pentecost. Pengertian ilahi, the dunamis ada pada kami. Serahkan umatmu dalam tanganmu. Di masa-masa ke depan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah berjalan bersama Roh Kudus. Saya masih izinkan 1-2 menit untuk Anda menyembah Dia.
Saudara, jangan Anda berpikir harus dalam ruangan yang sama. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang. He will touch you. He will touch you. Dia akan menjamah. Hari ini Tuhan aku berdoa. Hari ini Tuhan aku berdoa. Hati mulai diubahkan. Kalau engkau perlu menangis, engkau menangislah. Kalau engkau perlu berseru, berserulah. Kalau engkau perlu berlutut, engkau berlutut. Engkau mengatakan aku takluk di bawah kuasa Roh Kudus. Kalau Anda penuh dalam ketakutan hari ini, Tuhan sedang merilis damai sejahteranya, melepaskan damai sejahteranya kepada. Berkati umatmu dengan berkat, breakthrough, blessing. Mereka akan alami. Kami sudah alami. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, hidup mereka. Lebih daripada itu, mata hati mereka terbuka, mengerti kehendak-Mu. Terima kasih. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja, dan terus bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. God bless you.